Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya M. Malik Fajar dari Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta akan menyampaikan sebuah materi yaitu model pembelajaran. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan lebih berfokus kepada model pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning. Oke, selamat menyimak. Ya, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran menurut Joyce dan Weil, mereka berpandangan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dan menurut Kemp pada tahun 1995, model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapatnya Kemp, Dick and Carey pada tahun 1985 juga menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perangkat materi atau prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa. Nah, upaya pengimplementasian rencana pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal, maka diperlukan suatu metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa terjadi satu strategi pembelajaran menggunakan beberapa metode. Model pembelajaran adalah sebuah deskripsi yang menggambarkan desain pembelajaran dari mulai perencanaan, proses pembelajaran, dan pasca pembelajaran yang dipilih oleh dosen atau guru, serta segala atribut yang terkait yang digunakan baik secara langsung atau tidak langsung dalam desain pembelajaran tersebut. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka dalam suatu model pembelajaran diartikan sebagai suatu rancangan atau pola konseptual yang memiliki nama, sistematis, dapat digunakan dalam penyusunan kurikulum, memanage materi, mengatur aktivitas peserta didik, memberi petunjuk bagi pengajar, mengatur setting pembelajaran, mengatur aktivitas peserta didik, memberi petunjuk bagi pengajar, mengatur setting pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, mengarahkan pada tujuan yang diharapkan, dan mengevaluasinya. Evaluasi di sini dapat dengan cara mengukur, menilai, dan memberikan feedback. Suatu model pembelajaran haruslah menggambarkan operasionalisasi dari konsep di atas yang mengungkapkan berbagai realitas yang sesuai dengan situasi kelas dan macam pandangan hidup yang didasarkan dari suatu kajian. Nah, berdasarkan deskripsi di atas dapat diistilahkan bahwa model pembelajaran itu merupakan suatu desain konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan fasilitas yang relevan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Beberapa dari kita pasti bertanya, apa sih pentingnya model pembelajaran? Atau apa sih fungsi dari model pembelajaran itu? Nah, fungsi model pembelajaran yaitu pertama, pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran,
sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Ketiga, model pembelajaran memudahkan para dosen atau guru dalam membelajarkan para muridnya guna mencapai tujuan pembelajarannya. Dan yang keempat, model pembelajaran membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam model pembelajaran. Apa saja unsur-unsur itu? Menurut Joyce dan Weil pada tahun 2000 mengatakan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam suatu model pembelajaran ada 4 unsur. Yang pertama yaitu sintak, yang kedua the social system, yang ketiga principle of ratio, yang keempat support system. Nah, yang pertama sintaks. Ini merupakan langkah-langkah operasional pembelajaran yang menjelaskan pelaksanaannya secara nyata. Di dalamnya dimuat tahapan perbuatan atau kegiatan dosen atau guru dan peserta didik. Secara implisit, di balik tahapan tersebut terdapat karakteristik lainnya dari sebuah model dan rasio yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan model pembelajaran yang lainnya. Jadi, sintaks masing-masing model pembelajaran memiliki karakteristik masing-masing. Langkah-langkah pembelajaran secara umum dapat merujuk pada model atau generik Glaser yang terdiri atas 4 langkah, yaitu interaksional, objektif, entering, behavior, dan performance. Yang kedua ada the social system, yakni suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Dalam langkah ini ditunjukkan peran, aktivitas, dan hubungan dosen atau guru dengan peserta didik serta lingkungan belajarnya. Dalam hal ini, peran dosen atau guru bisa bervariasi pada suatu model dengan model lainnya. Pada satu model, guru berperan sebagai fasilitator, namun pada model yang lain, guru berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai pengarah, dan lain-lain. Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam model pembelajaran. Apa saja unsur-unsur itu? Menurut Joyce dan Weil pada tahun 2000 mengatakan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam suatu model pembelajaran ada 4 unsur. Yang pertama yaitu sintak, yang kedua the social system, yang ketiga principle of ratio, yang keempat support system. Nah, yang pertama sintaks. Ini merupakan langkah-langkah operasional pembelajaran yang menjelaskan pelaksanaannya secara nyata. Di dalamnya dimuat tahapan perbuatan atau kegiatan dosen atau guru dan peserta didik. Secara implisit, di balik tahapan tersebut terdapat karakteristik lainnya dari sebuah model dan rasio yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan model pembelajaran yang lainnya. Jadi, sintaks masing-masing model pembelajaran memiliki karakteristik masing-masing. Langkah-langkah pembelajaran secara umum dapat merujuk pada model atau generik Glaser yang terdiri atas 4 langkah, yaitu interaksional, objektif, entering, behavior, dan performance. Yang kedua ada the social system, yakni suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Dalam langkah ini ditunjukkan peran, aktivitas, dan hubungan dosen atau guru dengan peserta didik serta lingkungan belajarnya. Dalam hal ini, peran dosen atau guru bisa bervariasi pada suatu model dengan model lainnya. Pada satu model, guru berperan sebagai fasilitator, namun pada model yang lain, guru berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai pengarah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu principle of reaction.
prinsip reaksi yang menunjukkan bagaimana dosen atau guru memperlakukan peserta didik dan bagaimana pula ia merespon terhadap apa yang dilakukan peserta didiknya. Nah, yang keempat, support system, yaitu sistem pendukung yang menunjukkan segala sarana, bahan, dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan menggunakan model tersebut. Berikutnya, apa saja macam-macam model pembelajaran? Saya akan menjelaskan hanya 5 model pembelajaran saja, dan nantinya akan lebih berfokus kepada model pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning. Nah, model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning menurut Sofwan Amri dan Liv Khairun Ahmadi pada tahun 2010, mereka berpendapat bahwa model pembelajaran merupakan model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Yang kedua, yaitu model pembelajaran langsung atau direct interaction. Model pembelajaran langsung atau direct interaction merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Di samping itu, model pembelajaran langsung ini pada dasarnya bisa dan sangat cocok diterapkan apabila guru ingin mencoba mengajari keterampilan kepada siswa ataupun mengajari prosedur yang mempunyai struktur jelas. Nah, model pembelajaran langsung ini tentu sangat cocok sekali diterapkan kepada pendidikan atau sekolah vokasi, baik itu SMK maupun politeknik. Nah, yang ketiga, model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasa. Melalui pembelajaran terpadu, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan yang telah dipelajarinya. Berikutnya, apa saja macam-macam model pembelajaran? Saya akan menjelaskan hanya 5 model pembelajaran saja, dan nantinya akan lebih berfokus kepada model pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning. Nah, model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning menurut Sofwan Amri dan Liv Khairun Ahmadi pada tahun 2010, mereka berpendapat bahwa model pembelajaran merupakan model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Yang kedua, yaitu model pembelajaran langsung atau direct interaction. Model pembelajaran langsung atau direct interaction merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah.
Di samping itu, model pembelajaran langsung ini pada dasarnya bisa dan sangat cocok diterapkan apabila guru ingin mencoba mengajari keterampilan kepada siswa ataupun mengajari prosedur yang mempunyai struktur jelas. Nah, model pembelajaran langsung ini tentu sangat cocok sekali diterapkan kepada pendidikan atau sekolah vokasi, baik itu SMK maupun Politeknik. Nah, yang ketiga, model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasa. Melalui pembelajaran terpadu, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan yang telah dipelajarinya. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah menurut Sugianto pada tahun 2009 dirancang untuk membantu mencapai tujuan-tujuan seperti meningkatkan keterampilan intelektual dan investigatif, memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah menurut Sugianto pada tahun 2009 dirancang untuk membantu mencapai tujuan-tujuan seperti meningkatkan keterampilan intelektual dan investigatif, memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Nah, yang kelima, model pembelajaran jarak jauh. Menurut Musyah Ali dan kawan-kawan tahun 2020, pembelajaran jarak jauh dapat dimaknai sebagai kegiatan pembelajaran yang tidak mengenal batas ruang dan waktu, mengondisikan kemandirian belajar peserta didik dan menerapkan metode atau cara tertentu dalam pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh ini bersifat fleksibel karena pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pendidik juga memiliki kebebasan memberikan akses referensi pada peserta didik perihal materi yang hendak disampaikan. Proses pembelajaran demikian dapat meningkatkan kualitas dan menunjang kegiatan pembelajaran. Dan menurut Prawiyogi serta kawan-kawannya, pembelajaran jarak jauh yang juga disebut pendidikan jarak jauh merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta didik atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari instruktur atau biasa disebut guru atau pendidik. Bahan-bahan dan instruksi detail yang bersifat khusus dikirimkan atau disediakan untuk para peserta yang selanjutnya melaksanakan tugas-tugas yang akan dievaluasi oleh instruktur. Nah, sedangkan menurut Salsabila dan kawan-kawan pada tahun 2020, pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah pembelajaran yang mengutamakan kemandirian dari siswanya. Pengajaran dapat dilakukan meskipun tempat guru dan peserta didik secara fisik terpisah selama proses pembelajaran. Guru dapat menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa tanpa harus bertatap muka secara langsung. Pembelajaran ini dapat dilakukan di waktu yang sama maupun di waktu yang berbeda. Nah, dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran jarak jauh adalah kegiatan pembelajaran yang fleksibel dari segi waktu dan tempat, dengan metode tertentu yang telah ditetapkan pendidik. Pendidik dan peserta didik tidak berkumpul bersama di tempat yang sama. Pendidik menyediakan sumber dan bahan belajar peserta didik yang selanjutnya diberikan tugas-tugas untuk
sebagai bahan evaluasi. Pembelajaran jarak jauh menuntut kesiapan pendidik sebagai fasilitator dan kemandirian dari peserta didik untuk belajar. Nah, sekarang kita akan memasuki dalam pokok bahasan, yaitu mode pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning. Nah, pendidikan saat ini, khususnya pendidikan vokasi, tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara normal dikarenakan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pendidikan vokasi harus mengubah mode pembelajaran konvensional menjadi mode pembelajaran online berbasis digital. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Lembaga pendidikan dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau online. Pembelajaran online ini dilaksanakan dengan bantuan jaringan internet dan tanpa tatap muka secara langsung antara peserta didik dan pendidik. Jika pembelajaran tetap dilakukan dengan tatap muka secara langsung, dikhawatirkan lembaga pembelajaran atau lembaga pendidikan akan menjadi klaster penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, sangat tepat apabila pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Untuk hal ini, agar menekan angka penyebaran virus COVID-19 khususnya di Indonesia. Nah, dari beberapa artikel diterangkan bahwa mode pembelajaran yang paling banyak diterapkan pada pendidikan vokasi di era pandemi COVID-19 adalah mode pembelajaran e-learning. Ini diterangkan oleh Mazin, Hofmeister, Hasim, dan Rabiman. E-learning sendiri adalah mode pembelajaran yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik dalam menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan, menilai, dan memudahkan proses pembelajaran dan pendekatan student-centered learning dan atau teacher-centered learning, serta interaksi yang dinamis. Menurut Ratnaningsih dan Tri Ayomi tahun 2021, penggunaan model pembelajaran berbasis e-learning juga didukung oleh media yang beragam dan memadai untuk digunakan sebagai kelas virtual. Beberapa contoh diantaranya yaitu yang pertama, Google Classroom. Google Classroom merupakan inovasi yang paling menarik dari Google karena merupakan produk yang dibuat untuk mendampingi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Google Classroom adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas-tugas yang dikumpulkan. Fitur-fitur dalam aplikasi Google Classroom seperti use polls, create question, create assignment, create announcement, memberi ruang diskusi, dan memberi pengumuman. Selain itu, file yang dapat diunggah juga tidak dibatasi formatnya. Semua file tetap bisa diunggah seperti Word, PowerPoint, PDF, video, atau berupa link juga bisa digunakan. Adapun kelebihan menggunakan aplikasi Google Classroom adalah sebagai berikut. Pertama, mudah digunakan. Desain Google Classroom sengaja dibuat untuk menyederhanakan antarmuka, interaksional, dan opsi yang digunakan untuk tugas pengiriman. Yang kedua, berbasis cloud. Google Classroom menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk digunakan dalam lingkungan belajar karena aplikasi Google mewakili
sebagian besar alat komunikasi perusahaan berbasis cloud yang digunakan di seluruh angkatan kerja profesional. Yang ketiga, fleksibel. Aplikasi ini mudah diakses dan dapat digunakan oleh instruktur atau pendidik dan peserta didik di lingkungan online sepenuhnya. Yang keempat, ranah seluler. Google Classroom dirancang agar responsif, mudah digunakan pada perangkat mobile manapun. Yang kedua yaitu Google Meet. Kelebihan dari Google Meet adalah sebagai berikut. Adanya fitur whiteboard. Kelebihan pertama di Google Meet adalah adanya fitur whiteboard, di mana kita bisa membuat tulisan dan kata-kata dalam fitur whiteboard tersebut. Yang kedua, Google Meet ini tersedia secara gratis. Sekarang Google Meet memberikan kebebasan untuk menginstal aplikasi ini. Sudah tersedia secara gratis dan bisa diunduh di Play Store atau App Store bagi pengguna iOS. Tetapi tentu saja akan berbeda bagaimana yang menggunakan aplikasi gratis atau Google Meet secara gratis maupun secara berbayar. Nah, lanjut kelebihan yang ketiga yaitu tampilan video yang HD dan support resolusi lain. Kelebihan Google Meet ketiga adalah tampilan yang disediakan sudah HD atau High Definition dan juga bisa menyediakan resolusi yang terdapat pada smartphone. Nah, kelebihan yang keempat adalah mudah dalam penggunaannya. Yang kelima, layanan enkripsi video. Hal ini berguna untuk keamanan data pengguna. Yang keenam, aplikasi atau platform Google Meet dapat mengundang hingga 100 peserta. Hal ini sangat bisa dibilang cukup untuk sebuah kelas, karena sebuah kelas saja biasanya rata-rata hanya di bawah 50 peserta didik. Nah, sedangkan apa saja kelemahan Google Meet? Yang pertama adalah tidak adanya fitur hemat data. Nah, Google Meet ini sangat boros dalam penggunaan data, sehingga sangat membebankan kepada peserta didik, bahkan pendidik yang bisa dibilang ekonomi di bawah atau ekonomi rendah. Yang kedua, belum semua fasilitas free. Nah, seperti yang dikatakan, untuk fitur untuk mendapatkan semua fitur, kita harus mengupgrade-nya menjadi berbayar. Yang ketiga, membutuhkan jaringan internet yang stabil. Nah, jaringan internet juga tidak hanya cepat saja, tapi juga harus stabil agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat efektif dan optimal. Menurut Ratnaningsih dan Tri Ayomi tahun 2021, penggunaan model pembelajaran berbasis e-learning juga didukung oleh media yang beragam dan memadai untuk digunakan sebagai kelas virtual. Beberapa contoh diantaranya yaitu yang pertama, Google Classroom. Google Classroom merupakan inovasi yang paling menarik dari Google karena merupakan produk yang dibuat untuk mendampingi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Google Classroom adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas-tugas yang dikumpulkan. Fitur-fitur dalam aplikasi Google Classroom seperti
use polls, create question, create assignment, create announcement, memberi ruang diskusi, dan memberi pengumuman. Selain itu, file yang dapat diunggah juga tidak dibatasi formatnya. Semua file tetap bisa diunggah seperti Word, PowerPoint, PDF, video, atau berupa link juga bisa digunakan. Adapun kelebihan menggunakan aplikasi Google Classroom adalah sebagai berikut. Pertama, mudah digunakan. Desain Google Classroom sengaja dibuat untuk menyederhanakan antarmuka, interaksional, dan opsi yang digunakan untuk tugas pengiriman. Yang kedua, berbasis cloud. Google Classroom menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk digunakan dalam lingkungan belajar karena aplikasi Google mewakili sebagian besar alat komunikasi perusahaan berbasis cloud yang digunakan di seluruh angkatan kerja profesional. Yang ketiga, fleksibel. Aplikasi ini mudah diakses dan dapat digunakan oleh instruktur atau pendidik dan peserta didik di lingkungan online sepenuhnya. Yang keempat, ranah seluler. Google Classroom dirancang agar responsif, mudah digunakan pada perangkat mobile manapun. Yang kedua yaitu Google Meet. Kelebihan dari Google Meet adalah sebagai berikut. Adanya fitur whiteboard. Kelebihan pertama di Google Meet adalah adanya fitur whiteboard, di mana kita bisa membuat tulisan dan kata-kata dalam fitur whiteboard tersebut. Yang kedua, Google Meet ini tersedia secara gratis. Sekarang Google Meet memberikan kebebasan untuk menginstal aplikasi ini. Sudah tersedia secara gratis dan bisa diunduh di Play Store atau App Store bagi pengguna iOS. Tetapi tentu saja akan berbeda bagaimana yang menggunakan aplikasi gratis atau Google Meet secara gratis maupun secara berbayar. Nah, lanjut kelebihan yang ketiga yaitu tampilan video yang HD dan support resolusi lain. Kelebihan Google Meet ketiga adalah tampilan yang disediakan sudah HD atau High Definition dan juga bisa menyediakan resolusi yang terdapat pada smartphone. Nah, kelebihan yang keempat adalah mudah dalam penggunaannya. Yang kelima, layanan enkripsi video. Hal ini berguna untuk keamanan data pengguna. Yang keenam, aplikasi atau platform Google Meet dapat mengundang hingga 100 peserta. Hal ini sangat bisa dibilang cukup untuk sebuah kelas, karena sebuah kelas saja biasanya rata-rata hanya di bawah 50 peserta didik. Nah, sedangkan apa saja kelemahan Google Meet? Yang pertama adalah tidak adanya fitur hemat data. Nah, Google Meet ini sangat boros dalam penggunaan data, sehingga sangat membebankan kepada peserta didik, bahkan pendidik yang bisa dibilang ekonomi di bawah atau ekonomi rendah. Yang kedua, belum semua fasilitas free. Nah, seperti yang dikatakan, untuk fitur untuk mendapatkan semua fitur, kita harus mengupgrade-nya menjadi berbayar. Yang ketiga, membutuhkan jaringan internet yang stabil. Nah, jaringan internet juga tidak hanya cepat saja, tapi juga harus stabil agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat efektif dan optimal. Nah, yang ketiga adalah Zoom Cloud Meeting, yang merupakan aplikasi
yang digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, HD video dan audio, obrolan yang dilaksanakan secara pertemuan online. Nah, fitur-fitur yang ada di dalam Zoom yaitu berbagi layar, rekaman dengan fitur recording, dan penggunaan meeting dalam aplikasi ini bisa menampung 1000 peserta bersama dalam satu pertemuan secara virtual. Aplikasi ini dapat di-download secara gratis di Play Store untuk Android atau App Store bagi pengguna iOS. Nah, fitur yang lain adalah panggilan telepon, webinar, presentasi, dan masih ada lagi beberapa fitur lainnya. Aplikasi ini pun dinilai punya kualitas yang sangat baik. Nah, yang keempat ada WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama chat group. Konten ini digunakan untuk integrasi antara dosen dengan mahasiswa yang berlangsung dalam waktu nyata. Fasilitas share dokumen. Konten ini digunakan untuk membantu kelompok belajar mengirim dokumen dalam bentuk file. Yang ketiga yaitu kamera. Konten ini digunakan untuk membagi beberapa kegiatan untuk membutuhkan gambar yang diambil pada sebuah kegiatan. Yang keempat, galeri. Konten ini digunakan untuk membagi atau mengirimkan gambar atau video yang telah tersimpan sebelumnya. Nah, fitur yang kelima yaitu audio. Konten ini digunakan untuk membagi file berbentuk suara. Yang keenam yaitu YouTube Video Box. Aplikasi yang digunakan untuk berbagi koleksi dan sharing video di WhatsApp. Menurut Nugraha dan kawan-kawan di tahun 2020 dan Mazin dan kawan-kawan di tahun 2020 juga, penggunaan sumber belajar pada e-learning yang bersifat mandiri terdapat beberapa sumber belajar. Sumber belajar ini disimpan di dalam komputer, sehingga pendidik dan peserta didik dapat fleksibel dalam mengakses pembelajaran. Sumber belajar ini diantaranya yaitu e-book. E-book sebagai buku cetak versi elektronik yang bisa dibaca pada sebuah alat, semacam komputer dan ponsel, dan elektronik lain yang support bisa membaca dokumen e-book. Salah satu kelebihan e-book adalah menghemat biaya terbit buku dan penyebaran e-book yang lebih cepat. Yang kedua adalah video. Video adalah gambar gerak yang terdapat serangkaian alur dan menampilkan pesan dari bagian sebuah gambar untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Kelebihan video diantaranya yaitu yang pertama, bermanfaat untuk menggambarkan gerakan, keterkaitan, dan memberikan dampak nyata terhadap topik yang dibahas. Yang kedua, yaitu dapat diputar ulang. Yang ketiga, gerakan mulut dapat direkam dengan video. Gerakan bukan hanya mulut sebetulnya, tetapi semua gerakan dapat direkam dengan video, baik itu tangan maupun gerakan-gerakan yang lainnya. Yang keempat, dapat dimasukkan teknik film. Salah satu contohnya adalah animasi. Yang kelima, dapat dikombinasikan antara gambar diam dengan gerakan. Nah, karena pendidikan vokasi lebih banyak pembelajaran praktik dibanding dengan pembelajaran teori, sumber belajar tersebut memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi sendiri pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman. Yang dimaksud sumber belajar di sini tadi dua sumber belajar tadi, e-book dan video, yang kemudian didiskusikan di dalam kelas untuk menyamakan persepsi, studi kasus,
atau latihan bersama dengan guru sebagai fasilitator. Menurut Ratnaningsih dan Tri Ayomi di tahun 2021, metode pembelajaran pada e-learning menggunakan beberapa macam metode, yaitu yang pertama, pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian, siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Kelebihan dari metode pemecahan masalah ini yaitu siswa menjadi lebih aktif dan dalam mencari materi atau informasi terkait. Yang kedua, siswa aktif dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Sedangkan kekurangannya yaitu metode ini lebih tepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, kekurangannya adalah perlu adanya mentor atau pembimbing yang bertugas meluruskan alur diskusi. Metode yang kedua adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pengajaran secara lisan kepada siswa yang merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis karena tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Nah, kelebihan dari metode ceramah ini yang pertama adalah guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Yang kedua, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Yang ketiga, dapat diikuti oleh jumlah peserta didik yang sangat banyak. Yang keempat, mudah dilaksanakan. Nah, sedangkan kekurangan dari metode ceramah ini yang pertama adalah siswa menjadi pasif karena pembelajaran berpusat kepada guru. Yang kedua, proses belajar membosankan dan berpotensi menjadikan siswa mengantuk. Yang ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Metode yang ketiga yaitu metode discovery. Metode discovery merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih efektif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan strategi penemuan. Siswa menjadi lebih aktif mencari, memahami, dan menemukan jawaban atau materi terkait. Kelebihan dari metode discovery ini yaitu dapat mengembangkan kognitif siswa dan memperbanyak penguasaan keterampilan. Metode yang keempat adalah metode latihan. Metode latihan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, dan memanfaatkan sesuatu. Nah, kelebihan dari metode latihan ini yang pertama adalah metode ini melatih kecakapan motorik dan kognitif anak dan menggunakan alat-alat dan kemampuan mengelola bahan menjadi ide yang lebih kreatif. Yang kedua yaitu melatih kreativitas seni siswa, dan kelebihan yang ketiga adalah melatih fokus, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan. Sedangkan kekurangannya yaitu siswa yang tidak memiliki minat akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, menghambat bakat siswa yang lainnya, sehingga lebih baik disesuaikan dengan bakat masing-masing. Yang ketiga, waktu yang terlalu lama dalam melaksanakan latihan bisa menimbulkan kebosanan dan kehilangan minat siswa dalam belajar. Menurut Ratnaningsih dan Tri Ayomi di tahun 2021, metode pembelajaran pada e-learning menggunakan beberapa macam metode, yaitu yang pertama, pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian, siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Kelebihan dari metode pemecahan masalah ini yaitu siswa menjadi lebih aktif
dan dalam mencari materi atau informasi terkait. Yang kedua, siswa aktif dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Sedangkan kekurangannya yaitu metode ini lebih tepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, kekurangannya adalah perlu adanya mentor atau pembimbing yang bertugas meluruskan alur diskusi. Metode yang kedua adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pengajaran secara lisan kepada siswa yang merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis karena tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Nah, kelebihan dari metode ceramah ini yang pertama adalah guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Yang kedua, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Yang ketiga, dapat diikuti oleh jumlah peserta didik yang sangat banyak. Yang keempat, mudah dilaksanakan. Nah, sedangkan kekurangan dari metode ceramah ini yang pertama adalah siswa menjadi pasif karena pembelajaran berpusat kepada guru. Yang kedua, proses belajar membosankan dan berpotensi menjadikan siswa mengantuk. Yang ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Metode yang ketiga yaitu metode discovery. Metode discovery merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih efektif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan strategi penemuan. Siswa menjadi lebih aktif mencari, memahami, dan menemukan jawaban atau materi terkait. Kelebihan dari metode discovery ini yaitu dapat mengembangkan kognitif siswa dan memperbanyak penguasaan keterampilan. Metode yang keempat adalah metode latihan. Metode latihan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, dan memanfaatkan sesuatu. Nah, kelebihan dari metode latihan ini yang pertama adalah metode ini melatih kecakapan motorik dan kognitif anak dan menggunakan alat-alat dan kemampuan mengelola bahan menjadi ide yang lebih kreatif. Yang kedua yaitu melatih kreativitas seni siswa, dan kelebihan yang ketiga adalah melatih fokus, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan. Sedangkan kekurangannya yaitu siswa yang tidak memiliki minat akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, menghambat bakat siswa yang lainnya, sehingga lebih baik disesuaikan dengan bakat masing-masing. Yang ketiga, waktu yang terlalu lama dalam melaksanakan latihan bisa menimbulkan kebosanan dan kehilangan minat siswa dalam belajar. Menurut Ratnaningsih dan Tri Ayomi di tahun 2021, metode pembelajaran pada e-learning menggunakan beberapa macam metode, yaitu yang pertama, pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian, siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Kelebihan dari metode pemecahan masalah ini yaitu siswa menjadi lebih aktif dan dalam mencari materi atau informasi terkait. Yang kedua, siswa aktif dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Sedangkan kekurangannya yaitu metode ini lebih tepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, kekurangannya adalah perlu adanya mentor atau pembimbing yang bertugas meluruskan alur diskusi. Metode yang kedua adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pengajaran secara lisan kepada siswa yang merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis karena tidak membutuhkan banyak alat bantu.
Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Nah, kelebihan dari metode ceramah ini yang pertama adalah guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Yang kedua, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Yang ketiga, dapat diikuti oleh jumlah peserta didik yang sangat banyak. Yang keempat, mudah dilaksanakan. Nah, sedangkan kekurangan dari metode ceramah ini yang pertama adalah siswa menjadi pasif karena pembelajaran berpusat kepada guru. Yang kedua, proses belajar membosankan dan berpotensi menjadikan siswa mengantuk. Yang ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Metode yang ketiga yaitu metode discovery. Metode discovery merupakan metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih efektif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, sehingga dapat diingat lebih baik. Strategi ini dinamakan strategi penemuan. Siswa menjadi lebih aktif mencari, memahami, dan menemukan jawaban atau materi terkait. Kelebihan dari metode discovery ini yaitu dapat mengembangkan kognitif siswa dan memperbanyak penguasaan keterampilan. Metode yang keempat adalah metode latihan. Metode latihan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, dan memanfaatkan sesuatu. Nah, kelebihan dari metode latihan ini yang pertama adalah metode ini melatih kecakapan motorik dan kognitif anak dan menggunakan alat-alat dan kemampuan mengelola bahan menjadi ide yang lebih kreatif. Yang kedua yaitu melatih kreativitas seni siswa, dan kelebihan yang ketiga adalah melatih fokus, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan. Sedangkan kekurangannya yaitu siswa yang tidak memiliki minat akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, menghambat bakat siswa yang lainnya, sehingga lebih baik disesuaikan dengan bakat masing-masing. Yang ketiga, waktu yang terlalu lama dalam melaksanakan latihan bisa menimbulkan kebosanan dan kehilangan minat siswa dalam belajar. E-learning memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode interaksional. Misalnya, contoh dan latihan untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, memungkinkan pembelajaran dengan pendekatan teacher-centered learning atau student-centered learning. Yang kelima, membangun pemahaman dan keterampilan baik secara perseorangan ataupun meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. Nah, menurut Hanum dan kawan-kawan di tahun 2013 ada beberapa tuntutan yang sistem e-learning dapat memenuhi, yaitu yang pertama, e-learning harus dapat menyediakan konten yang bersifat teacher-centered, yaitu konten interaksional yang bersifat prosedural, deklaratif, serta terdefinisi dengan baik dan jelas. Yang kedua, sistem e-learning harus dapat menyediakan konten yang bersifat learning centered, yaitu konten yang menyajikan hasil atau outcomes dari interaksional yang berfokus pada pengembangan kreativitas dan memaksimalkan kemandirian. Yang ketiga, e-learning harus dapat menyediakan contoh kerja atau work sample pada material konten untuk mempermudah pemahaman dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berlatih. Nah, yang keempat, e-learning harus dapat menambahkan konten yang dapat berupa games edukatif sebagai media berlatih, alat bantu pembuatan pertanyaan.
Menurut Susanti, pada tahun 2016, ia menyatakan bahwa ada beberapa kelebihan penggunaan model pembelajaran e-learning, yaitu yang pertama, dinamis. Artian dinamis yaitu dapat disajikan dalam berbagai format sajian yang menarik, atraktif, dan interaktif. Yang kedua, fleksibel. Dalam artian dapat dioperasikan dan diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Peserta didik dapat memilih sendiri metode belajar yang relevan dengan latar belakang mereka. Yang keempat, bersifat komprehensif. Menyediakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dari berbagai sumber yang memungkinkan mahasiswa untuk memilih suatu metode belajar dan latihan yang disediakan. Nah, menurut Nugraha dan kawan-kawannya, pada tahun 2020, mereka menyatakan bahwa ada beberapa kekurangan model pembelajaran learning, yaitu yang pertama, para siswa vokasi mengalami kejenuhan dalam melakukan kegiatan belajar, cenderung tidak termotivasi dan tidak tertarik dibandingkan dengan belajar seperti biasa di sekolah. Selain itu juga, pembelajaran online mengalami keterbatasan khususnya dalam hal praktik. Pada pembelajaran online, siswa mengalami kekurangan dalam keterampilan bekerja yang dibutuhkan ketika bekerja nantinya, yaitu komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, kesabaran, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, salah satu penghubung interaksi pembelajaran adalah adanya internet. Oleh karena itu, ketika jaringan internet tidak memadai, maka pelaksanaan pembelajaran tidak akan berjalan secara lancar atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Ratnaningsih dan Tri Ayomi pada tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran e-learning dinilai cukup efektif dan dibuktikan oleh penilaian yang telah dilakukan terhadap 100 responden yang terdiri atas mahasiswa Universitas Katolik Musi Caritas menggunakan kuesioner dengan tentang sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Beberapa hasilnya adalah 50% responden menyatakan setuju bahwa penjelasan materi menggunakan media Zoom, Google Meet, dan lain-lain dijelaskan dengan baik. Dan 47% menyatakan setuju bahwa tugas yang diberikan memperdalam pengetahuan yang telah diajarkan. Keberhasilan e-learning ditunjang adanya interaksi maksimal antara guru dan siswa, antar siswa dengan berbagai fasilitas pembelajaran, dan antar siswa dengan siswa yang lainnya, serta adanya pola pembelajaran aktif dalam interaksi tersebut. Keberhasilan juga didukung oleh faktor-faktor lain, seperti peran orang tua dalam mengawasi, mengontrol, dan menyediakan fasilitas belajar, dan peran pemerintah. Salah satunya adalah pemerataan kemudahan dalam akses internet. Menurut Susanti, pada tahun 2016, ia menyatakan bahwa ada beberapa kelebihan penggunaan model pembelajaran e-learning, yaitu yang pertama, dinamis. Artian dinamis yaitu dapat disajikan dalam berbagai format sajian yang menarik, atraktif, dan interaktif. Yang kedua, fleksibel. Dalam artian dapat dioperasikan dan diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Peserta didik dapat memilih sendiri metode belajar yang relevan dengan latar belakang mereka. Yang keempat, bersifat komprehensif. Menyediakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dari berbagai sumber yang memungkinkan mahasiswa untuk memilih suatu metode belajar dan latihan yang disediakan. Nah, menurut Nugraha
dan kawan-kawannya pada tahun 2020, mereka menyatakan bahwa ada beberapa kekurangan model pembelajaran learning, yaitu yang pertama, para siswa vokasi mengalami kejenuhan dalam melakukan kegiatan belajar, cenderung tidak termotivasi dan tidak tertarik dibandingkan dengan belajar seperti biasa di sekolah. Selain itu juga, pembelajaran online mengalami keterbatasan khususnya dalam hal praktik. Pada pembelajaran online, siswa mengalami kekurangan dalam keterampilan bekerja yang dibutuhkan ketika bekerja nantinya, yaitu komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, kesabaran, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, salah satu penghubung interaksi pembelajaran adalah adanya internet. Oleh karena itu, ketika jaringan internet tidak memadai, maka pelaksanaan pembelajaran tidak akan berjalan secara lancar atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Ratnaningsih dan Tri Ayomi pada tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran e-learning dinilai cukup efektif dan dibuktikan oleh penilaian yang telah dilakukan terhadap 100 responden yang terdiri atas mahasiswa Universitas Katolik Musi Caritas menggunakan kuesioner dengan tentang sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Beberapa hasilnya adalah 50% responden menyatakan setuju bahwa penjelasan materi menggunakan media Zoom, Google Meet, dan lain-lain dijelaskan dengan baik. Dan 47% menyatakan setuju bahwa tugas yang diberikan memperdalam pengetahuan yang telah diajarkan. Keberhasilan e-learning ditunjang adanya interaksi maksimal antara guru dan siswa, antar siswa dengan berbagai fasilitas pembelajaran, dan antar siswa dengan siswa yang lainnya, serta adanya pola pembelajaran aktif dalam interaksi tersebut. Keberhasilan juga didukung oleh faktor-faktor lain, seperti peran orang tua dalam mengawasi, mengontrol, dan menyediakan fasilitas belajar, dan peran pemerintah. Salah satunya adalah pemerataan kemudahan dalam akses internet. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai model pembelajaran, khususnya model pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi yang telah menonton video saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian atau dalam materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.